Suara Tapian, kami hadir juga kembali di setiap minggu di pagi hari di antara jam 9 pagi, begitu ibadah khususnya di HGBP, kami akan live memberi konten refleksi dari mimbar yang kami refleksikan dari kami mendengar tentu mempelajari dasar atau alas firman Tuhan yang disampaikan tadi di HGBP secara keseluruhan di Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 sampai 24. Ajakan bagaimana umat Tuhan memahami bahwa kebesarannya melingkupi, menjaga, memberi keamanan untuk seluruh jagat ini. Tentu ini menjadi refleksi juga ajakan untuk menjaga lingkungan, ajakan ekologi, bagaimana etika lingkungan itu dilakukan. Dan memang bumi ini perlu kita rawat karena memang masing-masing itu adalah tanggung jawab kita semua. Yang menarik sebenarnya sebelum masuk ke pengantar refleksi ekologi atau etika lingkungan dalam melestarikan lingkungan ini, merawat bumi ini, saya masuk dari pengantar bagaimana kita memahami jagat raya ini. Tentu di luar bumi atau di luar planet bumi ini kita tahu Bima Sakti yang luar biasa yang orang-orang sains khususnya fisikawan menghitung, mencari apa yang terjadi di Bima Sakti sebenarnya. Ternyata kalau kita dapatkan, kita pelajari lewat para fisikawan itu ditemukan bahwa ada black hole, ada ruang gelap atau lubang besar yang sangat luar biasa kekuatan tarikannya, bahkan kekuatan dari black hole ini dia setara dengan 40.000 miliar dari massa matahari. Kita bayangkan itu. Planet kita ini nomor 3 di planet yang kita tahu, matahari menjadi sumber yang selama ini ternyata masih ada di luar matahari, bintang-bintang lebih besar, bahkan lubang besar tadi, black hole itu, dan kemudian nanti kita pahami itu semua akan ditarik makin mendekat dengan black hole itu, lubang besar itu, semua massa ditarik ke sana, termasuk matahari. Jika makin mendekat dia akan ditarik, apalagi bumi yang kita tahu sebenarnya planet yang sangat kecil. Yang kita bahas sebenarnya tentang planet ini, tentang planet bumi, jagat raya yang dimana kita tinggal. Kita tahu bahwa memang bumi kita ini harus dijaga, dilestarikan. Para aktivis lingkungan sudah sejak lama menggelorkan agar pemanasan global itu kita tanggulangi, kita rawat bumi dengan menanam pohon. Tentu ini pergumulan besar karena tidak mudah untuk menjalankan misi ini. Di dunia ini, di jagat ini, di bumi kita ini ternyata memang banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang kaya yang memanfaatkan dari kekayaan bumi ini. Mereka dengan cara mereka sendiri, dengan fasilitas teknologi yang mereka kuasai, mereka mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri dan dampaknya untuk kemaslahatan seluruh umat. Dan bumi ini pelan-pelan makin rusak. Itu sebabnya nanti akan kita juga bisa secara logika ternyata memang tidak memang
kalau kita bayangkan tidak mungkin bumi ini akan rusak atau akan ada hari kiamat. Tetapi kalau kita tadi dari pengantar melihat, makin tak sadar kita bahwa lubang besar itu yang 40 miliar kekuatan daripada lebih besar dari matahari, artinya matahari pun tidak bisa melawan kekuatan dari lubang hitam itu dan ditarik. Saya bayangkan sebagai orang awam yang tidak mengerti fisika, kita juga akan ditarik, akan mengalami kiamat jika kita tidak sampai merenungkan betapa kita perlu menjaga kelestarian bumi ini. Maka saya pikir sebagai manusia kita perlu juga bergandengan tangan. Para saintis, orang-orang yang bergiat di fisika tentu harus diberi ruang. Memang kalau tidak punya kesadaran, dia terus mencari karena ternyata para fisikawan juga tidak menemukan semua apa yang terjadi sebenarnya. Ada kebingungan sesungguhnya, tetapi tentu kebingungan ini tidak membuat kita harus putus asa. Dan tidak boleh jumawa misalnya para agamawan, para teolog yang merasa mereka yang bisa menjawab segalanya. Tentu ada baiknya juga kita memang beragama, karena dengan beragama kita tenang. Tapi kalau di luar pikiran-pikiran kehebatan dari para saintifik itu memikirkan, ternyata banyak hal yang tidak bisa terpikirkan di luar Bima Sakti ini. Memang ada orang yang menurut saya agak jumawa. Contohnya, ada seorang yang kaya raya di Amerika, Elon Musk misalnya, dia sudah mendeklirkan akan membangun perumahan di Mars atau di planet lain atau di bulan. Saya kira sepintas ini luar biasa hebatnya, tetapi kenapa orang-orang yang demikian, yang kaya raya itu memikirkan di planet lain? Bukankah bumi kita ini perlu dirawat? Bukankah planet yang kecil yang di mana kita tinggal ternyata juga masih luar biasa harus dijaga? Itu sebabnya Mahatma Gandhi pernah berkata, sebenarnya kekayaan sumber daya dari bumi ini tidak kekurangan untuk menghidupi seluruh jagat ini, tapi hanya kemarukan satu orang, kerakusan dari para pengusaha yang tidak punya etika lingkungan, dia bisa merusak, dia bisa membuat menderita jutaan orang. Saya kira renungan ini kami dengungkan karena memang penting sebagai manusia kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa membuat dampak besar, paling tidak hal-hal yang kecil yang perlu kita lakukan, bahwa bumi ini memang diminta untuk kita pertanggungjawabkan. Bukankah kita sebagai orang Kristiani, kita yakini bahwa kepada bumi inilah dia, anaknya yang tunggal itu, mempersembahkan hidupnya harus disalib untuk menebus bumi ini, bukan planet lain. Saya kira ini dasar untuk kita merenungkan, karena bumi itu disayang dan disiapkan untuk kita tinggal selamanya, dan Tuhan mengasihi bumi ini. Tapi kalau kita tadi hitung-hitung dari logika para fisikawan, memang di waktunya, kalau memang jutaan miliar tahun ke depan, kalau bumi ini tidak terjaga, panas bumi makin besar, buktinya juga kita merasakan itu. Di bulan-bulan ini misalnya, yang harusnya sudah musim atau iklim hujan, tapi tidak kita merasakan hujan, terutama di kota-kota sekarang panasnya minta ampun. Itu artinya kalau panas bumi atau pemanasan global itu terus tidak bisa terkendali, saya kira apa yang disebutkan diperkirakan kiamat itu ya pasti terjadi. Dan
Ini renungan bukan untuk dalam rangka untuk mencoba sok pintar, sok membawa kita larut dalam saintis, tapi paling tidak kita sudah diingatkan bahwa bumi ini walaupun kecil, tapi memang dikasihi Tuhan. Dan kita jangan jumawa bahwa bumi ini bukan planet terbesar, bahkan tadi lubang besar, black hole itu, dia massa yang 40.000 miliar lebih besar dari matahari, akan melahap semua planet-planet yang tidak bisa bestari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk renungan di pagi hari ini, merefleksi dari khotbah di mimbar di gereja hari ini. Terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan. Terima kasih atas responnya. Sahabat, kami undur diri. Terima kasih.